lagi di channel Si Putong. Kali ini kita akan menyajikan podcast ya, ngobrol-ngobrol bersama gue. Di sini gue bersama adik gue dan juga sekaligus teman gue, Jody. Oke, sebelumnya kita udah podcast juga di channel yang satu lagi, ya channelnya Obrolan Basah ya. Apa nama channelnya? Obrolan Basah. Oke, channel Obrolan Basah. Bisa aja sih Puma. Itu ya singkatannya. Nah, lu subscribe juga dan lu like ya. Channel itu. Oke, kali ini gue sebagai narasumber sebenarnya. Betul banget. Dan teman gue dan adik gue ini bakal nanya. Dan tadi juga kenapa biasanya kan gue ngasihnya tutorial dan lain-lain, kali ini podcast dikarenakan kata adik gue nih, bang kayaknya banyak yang perlu gue tanya ke lu ya. Kali ini biarinlah dia bertanya gitu ya, kali-kali ya. Silakan bro. Gini nih bang, di kehidupan gue sehari-hari itu gue punya kasusnya gini, seorang teman gue ya, beliau ini tipe yang ingin memulai sesuatu gitu ya, tapi tidak berani untuk memulainya gitu. Jadi dalam artian gini loh, dia ada keinginan gitu kan, ada keinginan, tapi keinginan itu seolah-olah tersendat gitu, ada terhalangi, kayak semacam ada trauma di dirinya dia. Jadi dia gak berani untuk memulai itu gitu. Padahal dia tuh pengen gitu, tapi kok bisa gitu ya sampai gak berani. Apakah itu karena traumanya atau apa gitu. Dan yang gua pengen tanya sama lo ini kan, karena lo Senfu Sensei gitu kan. Apa lu Senfu Sensei ngerti lu? Wah, ya gua ngerti dong. Sensei itu artinya guru atau dokter. Tapi senfunya apa sih? Senfu itu ini terapi psikis. Oh, betul. Jadi gua banyak banyak lebih memperhatikan terhadap psikis dan mental serta kejiwaan orang sebelum gua melakukan tindakan yang lain dalam pengobatan gua. Oh, seperti itu. Oke. Nah, berarti ini pas banget dong kalau gue hubungin sama lo gitu kan. Kan secara lo orang yang berhubungan dengan psikis gitu kan ya. Nah, itu yang gue pengen tanya itu bang. Jadi kenapa kok orang ini malah kayak seperti orang yang nggak berani gitu untuk memulai yang dia inginkan gitu? Apakah mungkin itu karena traumanya dia kah, atau ada something yang membuat dia kok sampai sekarang masih belum berani gitu? Oke, bahas. Jadi kalau di dalam ilmu kejiwaan ya, atau psikologi atau psikiatri, kita nyebutnya itu mental block. Nah, mental block. Apa mental block? Ya, mental block itu sesuatu yang memblokade mental lu. Sehingga lu tidak bisa terbebaskan. Ya, jadi ada kayak macam ruang yang memenjarakan lu, sehingga ketika lu mau melakukan segala sesuatu, itu keberanian lu jadi berkurang. Terus terlalu banyak was-was, terlalu banyak terlalu banyak pertimbangan, tetapi pertimbangan yang ibaratnya mohon maaf itu malah menjatuhkan diri lu gitu. Effort lu jadi berkurang dan lain-lain. Itu mental block. Mental block itu terjadinya di mana? Di pikiran bawah sadar. Ya, mental block itu terjadinya di pikiran bawah sadar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang bisa mengalami mental block? Mental block ini kan terjadi sebenarnya adalah ya tadi gue bilang terjadinya sebenarnya di pikiran bawah sadar. Nah, kita harus belajar dulu apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sebelum masuk mental block. Ada dua jadi pemikiran. Pikiran itu ada dua gitu. Pikiran itu ada dua. Jadi pikiran atau alam yang pikiran itu ada dua. Maksudnya gini, kinerja otak lu, gelombang otak lu
itu bekerja dalam dua sisi yang berbeda. Ya, ada ketika sadar seseorang melakukan sesuatu atau tindakan atau perkataan ya dan perbuatan begitu, dia lakukan dengan sadar betul. Ya, dia lakukan dengan sadar betul. Misalnya, lu ngocok minuman itu, lu ngocok gelas itu pikiran sadar. Ya, ketika lu melakukan sesuatu, pekerjaan sesuatu, berkata sesuatu, ketika lu sadar, ya berarti itu adalah pikiran sadar lu yang bekerja. Nah, nanti diukurnya lewat apa? Lewat frekuensi gelombang otak. Ya, frekuensi gelombang otak. Nah, kemudian ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini apa? Nah, pikiran bawah sadar ini, ini gue takutnya nanti orang-orang banyaknya memang sih di dalam dunia psikiatri itu biasanya disebutnya alam. Tapi gue lebih senang menyebutnya pikiran. Kenapa? Karena lo tahu sendiri di Indonesia nih, mohon maaf nih, julid. Iya. Julid atau mohon maaf nggak bertabayun. Nggak bertabayun. Artinya belum belajar betul tetapi sudah menyimpulkan kan gitu. Nah kalau bisa bicaranya tentang alam biasanya tuh langsung ke goib, dunia mistis gitu kan. Padahal ini masih ada di dalam ruang lingkup kepala lu, otak lu gitu yang bekerja itu otak lu. Nah, apa itu pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar? Sebenarnya lo menciptakan kayak model pelindung diri atau shield, ya, atau perisai gitu ya kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkannya. Nah, adanya perisai ketika lo melakukan sesuatu, ya, lo nanti ada intuisi yang terbangun, ada firasat yang terbangun, ya. Semacam kata hati gitu. Ya, semacam kata hati lah. Ya, ibaratnya kalau misalnya dalam bahasa Islam, kita sebutnya bahasa qalbi. Ya, bahasa qalbi atau bahasa hati gitu. Dimana lo mempertimbangkan salah dan betul, mempertimbangkan ini baik dan benar begitu ya. Atau ini berdosa atau tidak gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada di pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini terbangun atas apa? Terbangun atas kita sebutnya ada nature, ada nurture. Kalau nature itu sifatnya alamiah. Sifatnya alamiah. Kalau nature itu sesuatu yang dibentuk. Ya, sesuatu yang dibentuk. Misalnya contoh, dia tinggal di mana, lingkungannya berada di tempat seperti apa, temannya kayak gimana gitu ya. Makanya nanti di dalam Islam tuh ada yang misalnya lu kalau berteman sama tukang besi, lu ya bawa besi. Kalau lu berteman sama tukang sampah, bawa sampah. Kalau lu sama tukang parfum, jadi bawa parfum. Ya itu. Gitu, ya, artinya itulah pikiran bawah sadar ya. Nah, pikiran bawah sadar ini sebenarnya memperisai diri lu, melindungi diri lu dengan intuisi, firasat, benar atau salah tadi gue bilang. Nah, kenapa kok mohon maaf bisa terjadi mental block? Iya, kalau lingkungan lu misalnya contoh lingkungan yang nggak baik. Oke. Lingkungan yang nggak baik, misalnya lingkungan narkoba misalnya gitu kan. Lingkungan narkoba atau sekolah lu sekolah di tempat lu dibully. Iya kan, lu dibully sama teman-teman lu misalnya gitu ya. Lingkungan yang kurang kondusif. Lingkungan yang kurang kondusif ya. Kemudian di rumah tangga lu orang tua lu berantem terus. Ya kan? Itu bisa juga jadi salah satu faktor buat si orang itu kena mental block. Ya kan, itu terbangun menjadi di pikiran bawah sadar. Akhirnya yang timbul apa? Traumatik. Itu tuh tadi gue mau nanya apa bedanya mental block dan traumatik. Jadi intinya mental block itu timbul karena traumatik itu timbul setelah mental block. Sebelum mental block. Traumatik inilah yang menyebabkan mental block. Traumatik faktor-faktor penyebab mental block. Traumatik adalah faktor-faktor penyebab mental block, berarti ada faktor lainnya. Salah satunya traumatik. Karena traumatik ini yang membangun pikiran bawah sadar seseorang. Ya kan? Karena memang misalnya contoh, lu biasa dibully misalnya ya, atau misalnya lu biasa disalahin sama orang tua lu ketika lu melakukan tugas misalnya, mohon maaf buat orang tua nih. Orang tua juga jangan terlalu mengekang anak, menyalahkan anak begitu, itu juga nggak bagus. Ya, maksudnya selalu salah di depan kita sebagai orang tua, anak itu nggak bagus. Akhirnya timbul apa? Timbul traumatik tadi.
Betul. Dan hilangnya kepercayaan diri. Ya, hilangnya kepercayaan. Ini kan membangun pikiran bawah sadar tuh. Nah, akhirnya perisainya terlalu tebal. Yang tadi pikiran tadi kan gue bilang, alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu yang sebenarnya adalah senjata kita sebagai pelindung. Ya, sebagai pelindung kita di dalam berkegiatan kita, di dalam tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan, mau kita bisnis dan apapun, itu kan sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu sebenarnya yang bermain itu adalah pikiran bawah sadar atau manajemen kolbu atau bahasa kolbu tadi, atau bahasa hati tadi, atau kita sebut intuisi, firasat dan lain-lain, itu sebenarnya melindungi kita kan. Tetapi karena ada traumatik, ya, ada kepercayaan diri hilang, ya kan, kemudian akan selalu dianggap salah, ya kan, karena memang sudah terbangun nih sama orang tuanya selalu dianggap salah, maka nanti gue akan kayaknya gue kalau melakukan ini salah deh. Gue ketika berbisnis ini nanti rugi deh, gitu. Nah ini jadinya mohon maaf nih, pelindungan diri ini jadi semakin tebal, bro. Lu bukannya melakukan sesuatu malah jadinya nggak lo lakuin, karena kan lu buat lu maju nggak ada gitu. Oke. Jadi dia sebelum melangkah pun dia sudah sangat-sangat ketakutan gitu sebelum melangkah gitu. Iya dong. Terjadi istilahnya gejolak gitu di dalam dirinya, dan itu secara nggak sadar. Makanya dibilang pikiran bawah sadar. Oh, gue nggak gitu deh. Ada perasaan kayak gitu biasanya. Gue nggak kayak gitu, tapi lu begitu gitu. Ya, makanya disebutnya pikiran bawah sadar. Kan kalau sesuatu yang disadari pikiran sadar. Iya, betul. Kalau sesuatu yang lu di bawah kesadaran lu itu disebutnya pikiran bawah sadar. Artinya lu juga mohon maaf nih, lu nggak menyadari itu, tapi lu begitu, lu terlalu hilang confidence, lu terlalu ketakutan. Ya itulah yang kita sebut mental block, memblokade diri lu gitu. Jadi lu nggak bisa kemana-mana akhirnya. Kalau mental block ini berhubungan nggak sih Bang sama overthinking? Kan secara orang yang overthinking itu dia kalau nggak salah punya ketakutan juga yang berlebihan gitu kan, makanya dia terus berpikir gitu kan. Ada korelasinya nggak sih? Oh, tentu saja ada. Ya tentu saja ada. Kenapa orang selalu overthinking gitu ya? Kenapa orang selalu overthinking? Karena itu sudah menjadi karakter atau kejiwaan dia. Ya. Nah sekarang kita bedakan dulu nih. Ya, kita bedakan dulu antara emosi ya dengan kejiwaan, antara karakter dengan kejiwaan. Perbedaannya apa? Ya, misalnya contoh, lu kalau kejiwaan lu lagi marah, itu kejiwaan. Tetapi kalau pemarah itu berarti sudah menjadi karakter. Ya. Nah sekarang kalau overthinking itu kan sudah menjadi karakter. Ya, secara langsung itu sudah menjadi karakter. Apakah lu diatur menjadi orang yang overthinking? Enggak. Pikiran bawah sadar lu yang membentuk lu seperti itu. Pikiran bawah sadar lu yang terbentuk seperti itu. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena pola yang terjadi selama ini dalam hidup lu dari kecil sampai dewasa. Tapi itu berhubungan, jadi overthinking itu ya berarti bagian daripada mental block. Oke. Berhubungan dengan mental block, ya karena overthinking itulah mohon maaf, ya kan mental lu jadi terblokade. Lu dalam melakukan tindakan atau sesuatu lu tidak bisa, mohon maaf nih, lu tidak bisa bergerak begitu, ya kan? Jadinya ketakutan. Bahasa zaman sekarang insecure. Iya. Insecure juga termasuk bagian dari itu. Lu merasa nggak nyaman dengan orang lain, ada apa dengan diri gitu kan? Mohon maaf, manusia itu menjadi manusia ketika dia memerdekakan dirinya sebagai manusia. Oh, cakep nih. Iya, manusia itu ya menjadi manusia ketika dia memerdekakan dirinya menjadi manusia. Ketika lu belum merdeka, ketika lu belum merdeka, ya lu masih menjadi robot. Kenapa lu menganalogikannya itu sebagai robot? Iya, robot kan ada bahasa pemrograman. Ya, robot kan ada flowchart gitu ya. Misalnya ada begin sampai end. Programnya. Kita sebutnya flowchart gitu kalau di dalam bahasa komputer ya. Nah, lu kalau misalnya lu belum memerdekakan diri lu, ya lu masih jadi robot. Ya, lu masih diatur sama mindset lu misalnya.
Lu masih diatur sama mindset lu, atau malah yang terburuk adalah mindset orang lain, atau malah yang terburuk mindset orang lain. Oh jadi kita mau ngelakuin sesuatu berpikirnya orang lain bakal gimana nih kan kita. Ya itu kan termasuk dalam itu juga bagian dalam mental block. Jadi lu kalau masih insecure begitu ya, lu masih ada pertimbangan yang nyeleneh dan lama begitu, dan itu membuat ketakutan yang berlebihan dalam diri lu, kecemasan yang berlebihan dalam diri lu, sehingga lu malah gak berjalan, berhenti di tempat, stagnan diam di tempat. Nah itu namanya mental block. Maka orang-orang seperti ini mohon maaf nih, ketika bekerja, ketika berbisnis, ketika berusaha, mohon maaf nih Jod, itu malah apa ya? Selalu gagal. Bisa jadi selalu gagal, atau malah jangankan gagal, mulai aja enggak, hanya ada di pemikirannya aja gitu ya. Imagination. Iya. Kalau kata SpongeBob gitu, imagination. Halu. Jadi gini bang, kalau misalkan orang sudah dalam kondisi mental block nih ya, gitu kan, itu kan tadi kata lo sudah membentuk dinding dalam hatinya, gitu kan, sudah ada traumatis, gitu kan ya. Gimana sih cara ngilanginnya, gitu kan, cara pengobatannya, gitu. Apa aja sih yang bisa kita lakuin sama orang-orang yang sudah terkena mental block ini? Mental block kan ibaratnya tadi gue bilang, sesuatu yang udah terbangun sejak lama. Betul. Yaitu akhirnya menyebabkan pikiran bawah sadarnya memblokade dirinya. Karena pikiran bawah sadar itu tadi gue bilang tidak di dunia luar gitu ya. Iya, karena pikiran bawah sadar itu kan perisai sebenarnya, pelindung, tapi kalau pelindungnya terlalu tebal, tentu aja menyebabkan orang itu bermasalah, ya kan? Oke. Nah sekarang kalau yang gua lakuin sebenarnya itu sih lebih, ini saran buat kalian lah ya, buat penonton. Gua sih lebih menyarankan lu yang merubah pola hidup lu. Ya, artinya gini, kan di dalam Islam sendiri kan ada dalil ya. Betul. Tidak akan berubah pada suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Iya, betul banget. Itu buat pribadi juga berlaku. Nah, artinya gue lebih menyarankan pola hidup lu yang berubah. Yang pertama yang gue sarankan, yang pertama nih, jadi mungkin ada sekitar 4 poin lah. Yang pertama, satu itu lu enjoy with yourself. Jadi lu mulai memerdekakan diri lu mulai menyenangi diri lu sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana menyenangi diri lu sendiri ya? Tentu aja lu mungkin berkegiatan masuk ke tahap kedua. Jadi poin yang pertama tadi enjoy with yourself, atau lu menyenangi berusaha senang terhadap diri lu sendiri, enjoy terhadap diri lu sendiri. Kemudian yang kedua, lu punya kegiatan yang sifatnya soliter. Kegiatan yang sifatnya soliter yang bisa lu lakuin sendiri. Misalnya gini, orang-orang yang punya mental block begitu, mereka kecenderungannya kemungkinan adalah orang-orang introvert, kecenderungannya karena menarik diri dari dunia luar kan begitu. Iya, betul, nah, betul. Kalau kita masuk ke pelajaran orang-orang yang introvert, sudah pasti orang-orang yang introvert itu hidupnya soliter sendiri. Nah, mereka juga menyenangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sendiri. Apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya sendiri? Ya, misalnya lu kalau misalnya di bidang pekerjaan, ya lu orang yang ibaratnya punya pekerjaan-pekerjaan yang bisa lu kerjakan sendiri, tidak dengan tim, dengan orang lain begitu. Contohnya lu jadi penulis, ya, lu jadi pelukis, pekerja seni, lu jadi analis, lu bisa jadi apapun yang ibaratnya bisa lu kerjain sendiri tanpa orang lain. Nah, begitu juga dengan hobi. Lu lakukan hobi-hobi yang sifatnya tadi kan kegiatan ya. Hobi-hobi yang ibaratnya bisa lu lakukan sendiri, misalnya membaca buku, ke perpustakaan, ya berenang, mancing,
Jadi berarti nggak butuh orang banyak di situ, nggak butuh tim, nggak butuh komunitas. Yang ketiga yang gua sarankan adalah lu berusaha memiliki sahabat atau kawan intimate, ya kawan intim, kawan karib gitu. Nah, bagaimana kalau tadi kan orang introvert, menyendiri dan segala macam. Artinya kan dia susah berkawan gitu. Ya, orang introvert itu supaya tidak terjebak dengan introvertnya, jangan sampai terjadi kayak misalnya kalau orang-orang yang punya trauma itu kan kayak orang yang Jepang tuh, kebudayaan apa namanya? Hikikomori. Ya, oke. Itu kan orang-orang yang ibaratnya menyendiri di dalam kamar. Kemudian di ruang apartemennya, betul, gitu ya. Betul. Mereka malas keluar gitu ya, karena ada trauma di situ. Ya, itu mental block. Nah, hikikomori itu mental block. Iya dong. Kan orang-orang seperti itu terbiasa dengan lingkungan, begitu kan, atau korban bully. Dan dengar juga ada yang sampai gini bang, dia dikucilkan di masyarakat. Yoi. Nah, jangan sampai lu terbiasa dengan kehidupan soliter lu, terbiasa dengan kehidupan menyendiri lu. Nah, ya lu harus punya kawan. Nah, dapatnya lu punya kawan tersebut ya tadi dengan cara lu berkegiatan di luar. Lu berkegiatan di luar, misalnya lu ke perpustakaan atau memancing, kan di situ tentu nanti ketemu orang yang satu frekuensi sama lu. Betul. Nah, orang-orang yang satu frekuensi sama lu, misalnya sama-sama hobi mancing atau sama-sama hobi membaca buku, misalnya buku apa begitu kan? Ya, I like baca buku novel detektif misalnya, atau gue suka baca komik anime misalnya. Ya kan itu bisa jadi satu frekuensi sama lu. Ya. Nggak perlu juga mohon maaf curhat, misalnya anti curhat ya, orang-orang yang punya mental block atau yang sudah mengarah ke introvert biasanya mereka lebih cepat berempati, lebih cepat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya, empatinya tinggi. Maka mereka tidak perlu curhat juga sebenarnya, mereka tidak perlu curhat. Nah, artinya yang penting punya kesamaan frekuensi, kesamaan hobi gitu kan, yang membuat lo nggak menyendiri. Nah, jadi urutan ini sebenarnya dari yang pertama sampai yang ketiga tentu saja akan menyebabkan urutan yang keempat. Iya, jadi itu urutan itu step by stepnya ya. Mungkin dari salah satu itu gitu ya. Lu bisa menemukan teman yang tadi gitu ya. Iya. Nah, urutan yang keempat ini kan tentu saja mulai berusaha untuk menghilangkan traumatik tadi. Ya, mulai berusaha menghilangkan traumatik tadi. Dengan apa? Dengan cara gimana? Ya tentu saja kalau lu enjoy with yourself gitu kan. Lu suka dengan hobi lu suka dengan apa yang lu lakukan sekarang, usaha lu, pekerjaan lu, ya tentu aja mental block itu akan berkurang perlahan-lahan. Ya makanya kan tadi gue bilang perisai yang sudah terbendung lama ya, tentu saja akan menjadi tembok yang tebal, ya kan? Nah ini tidak bisa kita langsung rubah cepat, gitu kan? Oke, itu untuk merubah secara pribadi. Nah, ada nggak sih terapi-terapi khusus? Ya, ada nggak sih terapi-terapi khusus untuk menghilangkan mental block? Banyak. Contohnya apa? Kayak apa gitu? Ya kalau gue sebagai seorang psikologi, ya psikolog atau seorang psikiatri, tentu aja gue masuknya ke lahan psikokonseling. Misalnya gue melakukan konsultasi, ya orang-orang yang punya mental block konsultasi ke gue kasih solusinya, begitu kan? Tentu aja. Terus kemudian yang kedua ada lagi namanya konseling. Apa itu komuni psikokonseling? Jadi lu ngumpul dengan 2 orang atau lebih begitu bareng-bareng kalau di barat itu kalau nggak salah dia kayak grup curhat gitu grup curhat. Misalnya ada orang grup melingkar, ini ada orang yang misalnya pecandu narkoba, ya kan, pecandu minuman keras. Iya, ada yang berantakan rumah tangga misalkan gitu. Ini ngobrol bareng gitu kan, ada punya trauma masing-masing di kehidupannya. Dia ngobrol tuh, nanti saling
saling sharing. Ya saling sharing, dan dengan bicara itu mereka bisa melepaskan kepenatannya, traumanya, kemudian juga ada solusi di situ begitu ya. Ya makanya tadi kan ada di poin yang lu pribadi bisa berubah dengan cara pribadi dan antar teman gitu ya. Nah kemudian ada lagi di dalam dunia hipnosis misalnya ada hipnoterapi. Ya, hipnoterapi jadi memberikan afirmasi ketika orang itu dihipnosis ya. Tentu saja diberikan sugesti-sugesti supaya traumatiknya hilang. Ya, traumatiknya hilang, mulai menerima keadaan, kemudian juga bisa bisa melangkah ke depan, karena yang ditakutkan adalah orang-orang yang mentabrak kan tentu aja nggak bisa melangkah ke depan karena kewaspadaannya terlalu tinggi, zona nyaman, terlalu terbiasa pada zona nyaman begitu ya. Nah, kalau ini Bang, gue mau nanya ini. Tadi kan itu untuk mengikis si dinding tebal tadi ya, si mental blocknya itu kan ya. Nah, kalau kita pengen memunculkan itu kepercayaan dirinya Bang, seperti apa gitu kan? Artinya kan misalkan dia sudah mulai bersosialisasi gitu ya, tapi belum tentu kan kepercayaan dirinya itu muncul kembali pada dia gitu kan. Itu cara-cara untuk memunculkan kepercayaan dirinya tuh contohnya kayak gimana singkatnya? Tentu aja ya orang-orang untuk memunculkan kepercayaan diri tadi kan gua udah sebutkan ya. Ada step by step untuk pribadi lu gitu ya. Dengan cara itu tentu aja lu udah mulai menerima orang lain gitu kan. Lu sudah mulai bekerja ya kan. Lu sudah mulai ada usaha yang lu punya setting goal. Artinya orang-orang yang punya mental block setting goalnya itu bermasalah. Ya kan, orang-orang yang punya mental block setting goalnya itu bermasalah, tujuannya itu bermasalah. Artinya dia punya standarisasi tujuan, tetapi dia tidak berusaha untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada saja hambatannya, ya minimal dari bawah pikirannya sendiri begitu. Nah, kalau misalnya sudah menjalani step by step tadi, ya tentu saja itu akan hilang. Oke, mengenai terapi sendiri kan itu juga banyak, tapi bukan hanya khusus terapi. Ya di dalam Islam juga ada ruqyah, misalnya dalam Islam kalau misalnya belum masuk ke Islam. Iya dong, ruqyah. Ruqyah itu bukan cuma berhubungan sama jin. Enggak. Jangan semuanya langsung dikait-kaitkan dengan metafisik. Ya. Sebenarnya ruqyah itu adalah tazkiyatun nafs kalau bahasa kita. Tazkiyatun nafs itu apa? Berkaca diri kan, gitu, berkaca diri. Nah, artinya kan kalau di dalam dunia holistik itu ada perasaan-perasaan yang berlebih yang menyebabkan orang itu sakit, misalnya marah berlebih, senang berlebih, ya kan, selalu merenung berlebih, yang menyebabkan depresi, takut berlebih, kekhawatiran yang berlebih, kesedihan yang berlebih, ini jadi menjadi masalah. Ya tentu saja yang berlebihan ini kalau menumpuk di dalam pikiran ini jadi rusak. Nah, sekarang kalau kita lihat orang-orang yang di ruqyah kan ada yang marah-marah, ada yang ketawa-ketawa, ada yang nangis-nangis. Apakah itu hanya perlakuan jin gitu? Enggak juga. Itu kan bisa jadi emosi yang terpendam di dalam pikirannya itu tercitra ketika di ruqyah. Jadi itu pencitraan dari dirinya yang terpendam, yang terpendam. Gitu. Itu harus dilepaskan. Makanya kan tergambarkan ketika di ruqyah orang yang mau bisa nangis berarti kan ada kesedihan di dalam di dalam pikirannya, di dalam hatinya begitu. Anjingnya yang sedih bukan? Ya, maksudnya enggak semuanya harus kita masukkan ke metafisik dan itu bisa tergambar dalam emosional. Nah, kemudian juga ada ya di dalam kalau misalnya lu antipati sama hipnosis misalnya. Lu antipati sama hipnosis, kan ada EFT. Ya kan gua ngerti nih ada orang-orang yang di dalam orang-orang yang sudah mohon maaf tanda kutip belum bertabayun tentang hipnosis. Itu kan ada karena ini menidurkan orang dan lain-lain. Ada juga terapi yang ibaratnya nggak perlu menidurkan, misalnya EFT. Apa tuh? Emotional Freedom Technique. Ya, Emotional Freedom Technique artinya teknik memerdekakan emosional yang ada di dalam diri lu. Kalau misalnya itu memendam rasa sakit, rasa sedih, rasa marah, itu kan bisa dengan cara tapping, memberikan afirmasi pada diri sendiri. Cukup men-tapping beberapa titik akupuntur. Balik ke titik akupuntur. Iya, titik akupuntur. Ya kan peruqyah juga ketika mohon maaf buat para peruqyah.
Ketika orang meruqyah kan itu kan Anda menekan atau meneping ungu mugit misalnya, ungu mugit itu kan ketika berkuntur. Nah, begitu juga di EFT kita tapping gitu beberapa titik ya. Itu juga titik-titik yang bisa, mohon maaf, di dalam dunia akupuntur adalah titik-titik yang berkaitan dengan sen atau berkaitan dengan semangat. Nah, itu kita afirmasi tuh. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu adalah kalimat positif yang selalu diulang-ulang untuk bisa merubah mindset seseorang, merubah emosional seseorang, merubah rasa sakit seseorang hingga bisa lepas. Oh, berarti dalam kata afirmasi itu ada kayak semacam energi positif yang bisa kita masukkan gitu. Ya, bukan energi positif lah. Kalau misalnya ya bisa sih kalau disebutnya energi positif, bisa, tapi kalau gue bilang sih adalah kalimat verbal, kalimat suruhan gitu ya, yang kita instruksikan kepada diri kita sendiri. Itu selalu diulang-ulang sehingga akan merubah mindset kita. Nah, di dalam Islam nanti ada SEFT, jadi ada EFT, ada SEFT. Kalau EFT tadi Emotional Freedom Technique, kalau di dalam Islam ada Spiritual Emotional Freedom Technique. Bedanya cuma nanti perlibatan kalimat-kalimat atau kata-kata yang berkait paut dengan Tuhan, Allah, Rob. Nah, perbedaannya cuma itu. Kalau misalnya EFT, maksudnya ditambahin doang gitu. Ditambahin doang. Ya ditambahin doang kan, mau maaf nih. Ada orang-orang di Indonesia ini kan agak sedikit antipati apabila hubungannya wah ini berbau hipnosis, ini berbau ini gitu. Kesadaran gitu. Ya, ini kan antipati. Sehingga wah kalau kalimatnya EFT kan jadinya kalimatnya kalimat umum begitu. Misalnya kalau EFT saya pasrahkan rasa sakit saya untuk hilang, kemudian berubah menjadi kenyamanan, misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau di itu diulang-ulang. Tetapi kalau di SEFT nanti dirubah. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhan, saya pasrahkan rasa sakit yang ada di dalam tubuh saya kepadamu karena Engkaulah yang mengangkat penyakit. Aku pasrahkan rasa sakit atau kemarahan ini atau kesedihan ini kepadamu ya Allah, sehingga rasa sakit atau rasa marah atau rasa sedih yang ada di dalam diriku bisa hilang ya Allah. Seperti itu aja. Artinya gini loh, kita bisa sembuh atas pemikiran diri kita sendiri, gitu kan? Kesembuhan itu berarti asalnya dari pikiran kita dong. Iya, kan gini. Kalau lu bilang tadi penyakit itu bisa datang dari emosional yang berlebihan. Itu kan yang kita rasakan. Oke, ini nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Boleh. Ya, kita bahas di sesi selanjutnya. Gini, makanya di terapi itu ada 3 terapi secara garis besar. Makanya banyak, mohon maaf, para terapis, para konselor, dokter, ya bidan, bu bidan, itu hanya nyuntik gitu kan, hanya berikan obat gitu ya. Ternyata yang bermasalah itu yang harus kita perbaiki ada bukan hanya 3, ya. Si fisiknya itu. Iya, ada, makanya di dalam ilmu TCM atau ilmu holistik nanti ada 3 tuh. Ada Senfu, ya, ada Weifu, ada Nifu. Weifu itu bukan penyukaan gua ya, bukan penyukaan gua atau 2 dimensi ya. Bau bawang itu. Ya, bukan. Nah, ada Senfu itu adalah terapi semangat, terapi psikis. Ya makanya di dalam Islam ada ruqyah, tazkiyatun nafs begitu ya. Oh, itu termasuk bagian dari terapi psikis. Ya, terapi psikis kayak ada psikokonseling tadi, ada hipnosis, ada SEFT, EFT itu kan terapi psikis. Nah, kemudian nanti ada Weifu itu ada terapi fisik. Lu dibekam, lu diakupuntur, lu dipijat. Ya. Nah, ada Nefu itu pemberian herbal atau obat. Ya maksudnya nanti dikasih sambiloto misalnya dalam dunia kedokteran dikasih paracetamol dan lain-lain. Nah itu ada Senfu, ada Weifu, ada Nefu. Nah ini ketiga hal ini harus komplit. Gak semua orang, ya mohon maaf, pikiran yang rusak, emosional yang rusak, ya rasa sedih yang berlebihan, itu tentu aja akan merubah organ lu, ya merubah fisik lu menjadi sakit. Ya, sesuatu yang berlebihan, ketertarikan emosional sama. Oh iya dong. Sekarang misalnya contoh, misalnya di dalam dunia medis misalnya, kalau misalnya lu marah-marah berlebihan kan hipertensi
tensi lu bisa naik. Betul. Menyebabkan hipertensi loh. Iya. Orang-orang yang marah-marah berlebihan, sedih berlebihan, itu penyakitnya stroke dan lain-lain. Iya. Orang yang depresi, orang yang depresi, OCD, stres, lambungnya masalah, pankreasnya bermasalah. Ya, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Ya, makanya kita mohon maaf, ya perbaiki dulu semangatnya. Lu obatin orang, lu kasih tindakan gitu ya. Tapi kalau nggak disemangatin orang itu untuk sembuh, ya, baik itu pengobatan tradisional maupun pengobatan konvensional medis begitu, ya mohon maaf, ya gejalanya akan terus terjadi, simptomnya akan terus terjadi, ya kan, kambuh dan lain-lain. Kalau sembuh pun kambuh. Lo ini kok sudah diangkat kansernya, lo ini kok sudah diangkat tumornya, tapi ya gitu ya. Artinya ada something yang dia pendam gitu ya. Dan itu pun mental block itu akan menyebabkan penyakit. Mental block akan menyebabkan penyakit. Ya, makanya ini menarik nih buat dibahas di sesi lanjutan. Ya, ini karena mohon maaf kita sudah agak panjang juga. Kita langsung tutup aja ya. Ya, oke. Buat dulu semua teman-teman yang ibaratnya makasih banget nih buat ilmunya hari ini. Thank you, luar biasa banget. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan lu. Teman-teman bisa bisa sharing di kolom komentar nanti kalau misalkan ada yang mau gue tanyain. Dan juga teman-teman juga bisa tahu kan, ternyata begini gitu ya. Dan memang gue butuh nih teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, nggak cuma kejiwaan ya, nggak cuma ilmu psikiatri. Kalau misalnya lo mau nanya tentang dunia holistik pun bisa, atau dunia pengobatan tradisional. Gue punya penyakit lambung nih, gue punya penyakit GERD, atau gue punya penyakit kanker, tumor, stroke dan lain-lain. Pengobatannya bagaimana sih, Bu? Yang baiknya bagaimana? Terus kalau misalnya lu punya masalah kejiwaan pun boleh, apapun itu lu bebas aja nanya di kolom komentar. Kalau nggak lu DM gua di Instagram gua, si Futom juga ya, si Futom juga. Oke, lu tanya, dan dengan pertanyaan lu atau tanggapan lu, komentar lu, ya kita tentu aja lebih bisa sharing lebih banyak lagi gitu ya, Bro ya. Iya. Oke. Dan juga banyak materi yang bisa kita bagikan di video-video kita selanjutnya. Yoi. Dan juga gini, lu like juga channel yang sebelah, apa ya? Obrolan basah. Obrolan basah bukan obrolan malam ya, maksudnya obrolan basah itu bisa aja si Puma. Jadi kalau di sini kita lebih serius, kalau di sana di channel yang satu lagi kita agak lebih bocor. Iya, yang nyeleneh lah. Agak lebih nyeleneh tapi masih ada ilmunya, ada ilmu yang bisa lu saring semua sahabat-sahabat kita. Oke, sekian dari gue dan Jody. Selamat istirahat dan moga-moga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat lo semua ya. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy.